Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika Andriani dari kelas 19B Program Studi S1 Perawatan Stika Sangtua Pekanbaru. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pemeriksaan head to toe, di mana untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Ilmu Perawatan Dasar 2. Dan di sini saya dapat bagian pemeriksaan dada dengan menggunakan 2 metode. Jadi sebenarnya untuk pemeriksaan dada sendiri ada 4 metode, tapi di sini saya akan membuat 2 metode. Dan sebelum saya melakukan tindakan ke pasien, saya mau jelaskan dulu nih singkatnya apa itu pemeriksaan dada, metode inspeksi, dan metode palpasi. Nah, untuk pemeriksaan dada sendiri, pemeriksaan dada ini bisa kita sebut dengan pemeriksaan toraks, di mana kita sebagai seorang perawat tentunya harus mengetahui gimana sih kondisi dari fisik atau kondisi dari rongga dada si pasien kita. Yang di dalamnya itu ada 2 organ, jantung dan paru-paru. Jadi jantung dan paru-paru ini juga akan kita kaji karena dia merupakan bagian dari rongga dada. Nah, untuk pemeriksaan dada ini sebenarnya tujuan utamanya ini untuk mengetahui seberapa baik atau buruknya kondisi dari rongga dada si pasien atau yang ingin kita periksa. Nah, untuk metode inspeksi, metode ini kita gunakan untuk mengobservasi atau mengamati dengan menggunakan alat panca indera. Alat panca indera di sini kita bisa menggunakan alat penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Saya akan berikan beberapa contoh untuk metode inspeksi biar lebih mengerti lagi. Nah, jadi untuk metode inspeksi ini misalnya ada seorang pasien yang datang ke kita. Pastinya kita akan melihat dulu nih. Kita akan menggunakan indera penglihatan kita pertama kali kan. Kita akan melihat gimana sih postur dari tinggi badan si pasien, atau gimana sih kesimetrisan badan si pasien, simetris apa enggak. Nah, di sini kita memanfaatkan indera penglihatan kita. Dan untuk contoh lainnya, misalnya ada seorang pasien yang datang ke rumah sakit dengan keluhan sesak nafas. Dan setelah dilihat catatan penyakit sebelumnya, pasien ini pernah menderita asma. Nah, jadi saat seseorang asma dan dia mengeluh sesak nafas, pastinya kita bisa mendengarkan gimana sih suara dari nafas si pasien. Pastinya suara nafasnya itu akan berbunyi. Nah, disinilah peran dari indera pendengaran kita. Dan untuk yang kedua ini ada metode palpasi, di mana palpasi ini sendiri kita gunakan dengan cara meraba ataupun menekan pada bagian permukaan tubuh si pasien yang ingin kita kaji. Nah, misalnya kita ingin mengkaji bagian abdomen. Jadi kita palpasi, kita tekan. Saat kita tekan, apakah si pasien ini mengeluh ada nyeri tekan. Nah, disinilah fungsi dari metode palpasi. Terus selanjutnya, misalnya pada seseorang yang edema atau udem. Di sini kita kan akan mengetahui jika kita menekan atau meraba pada bagian permukaan kulitnya, dia beneran udem atau enggak. Di sini contoh yang saya berikan itu adalah contoh dari metode palpasi. Nah, untuk pemeriksaan dada sendiri, pemeriksaan dada ini bisa kita lakukan pada keadaan pasien yang statis ataupun dinamis. Dimana kalau pada pasien yang statis berarti pasien ini dalam keadaan berbaring di tempat tidur. Dan biasanya pada keadaan statis ini pasien memiliki tingkat kesadaran yang rendah. Jadi tidak diperbolehkan untuk kita periksa saat kita suruh dia duduk ataupun berdiri karena tingkat kesadarannya rendah. Dan pada video kali ini saya akan memeriksa pasien dengan keadaan yang dinamis, dengan keadaan pasien duduk atau berdiri nantinya. Dan sebelumnya saya akan memvalidasi diri dulu, di mana saya sudah membaca catatan medis dan catatan keperawatan. Saya sudah memvalidasi diri, saya sudah menyiapkan alat. Pagi Pak, perkenalkan saya perawat Tika. Bapak boleh sebutkan namanya? Nama saya Bapak Andri. Bapak Andri, tanggal lahirnya tanggal berapa Pak? Tanggal 21 April Oke, baik Pak. 1967. Oke, baik Pak Andri. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan dada. Jadi tujuannya untuk mengetahui seberapa baik kondisi dari dada Bapak. Ada yang ingin Bapak tanyakan? Enggak, lanjut. Oke, waktu yang saya butuhkan kurang lebih 7 menitan Pak. Dan pada pemeriksaan dada kali ini
Apa Bapak bersedia untuk membuka baju? Iya, bersedia. Oke, baik Pak, kita mulai ya Pak ya. Oke Pak, Bapak bisa duduk atau mau saya bantu? Ya, duduk. Dah. Bapak sejauh ini pernah sakit nggak di bagian dada? Pernah. Oke, kita mulai ya Pak ya. Pemeriksaan dada dimulai dengan inspeksi, yaitu pengamatan yang dilakukan pada pasien. Inspeksi dalam keadaan dinamis dimulai dengan mengetahui ataupun memahami anatomi dada pasien. Dengan cara yang pertama, lihat kesimetrisan dada pasien. Selanjutnya, tentukan bentuk dada pasien. Yang ketiga, kita juga harus melihat adanya kelainan bentuk dada yang bisa ditemukan, seperti barrel chest, funnel chest, pigeon chest, unilateral prominence, dan unilateral flattening. Selanjutnya, menilai apakah ada otot-otot bantu pernafasan yang bekerja. Dan yang terakhir, menilai apakah pergerakan dinding dada kanan dan kiri simetris. Coba tarik nafas, Pak. Selanjutnya, metode palpasi atau pemeriksaan palpasi, di mana pemeriksaan palpasi memberikan penegasan yang diperoleh pada inspeksi. Kita akan melakukan yang pertama, vocal fremes, atau menyuruh pasien untuk mengatakan. Coba katakan 77, Pak. 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77. Saat ditekan gini ada nggak nyari tekan, Pak? Tak ada. Oke, baik. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan dada, di mana dada Bapak normal, tidak ada nyeri tekan tadi ya Pak? Enggak. Oke, baik. Untuk waktu selanjutnya saya akan datang 2 atau 3 jam lagi untuk melihat kondisi Bapak. Jika Bapak memerlukan bantuan saya berada di nursing station. Saya permisi ya Pak. Saya telah mencuci tangan dan saya telah melakukan tindakan pemeriksaan dada kepada pasien yang bernama Andri Michael pada tanggal 21 Mei 2020 pada jam 8 sampai dengan jam 8.15, di mana kondisi pasien tidak ada otot bantu pernafasan, dada simetris, dan tidak ada kelainan pada bentuk tulang dada. Saya yang bertanda tangan Yustika Andriani.